Oke teman-teman, ketemu lagi sama Mongol di konten Mongol Stress Channel dan Dark World Investigation. Jadi teman-teman semuanya, di saat Mongol syuting konten YouTube untuk yang tak terlihat by Opera, ada beberapa hal yang Kak Mongol belum sempat ngejelasin, tetapi banyak yang nanya di komen-komen yang ada di YTT. Jadi ada beberapa kondisi yang orang kan suka nanya, Kak Mongol kenapa suka lari-lari? Apalagi kayak kasus di kuburan Cina di daerah Bogor. Sebenarnya teman-teman, dengan masuknya salah satu karakter yang namanya Black Satanic, itu adalah salah satu hal yang kalau boleh jujur itu berat buat Mongol. Kenapa? Karena Bang Mongol di sisi yang sudah tidak lagi aktif. Sedangkan bintang tamu yang diundang adalah sosok yang aktif. Otomatis di saat dia melakukan sesuatu yang berhubungan dengan satanik, berarti kan dia ngebuka portal. Nah, kalau seandainya Mongol dengan kondisi yang sudah tidak kuat atau bagaimana, terus atau gimana-gimana, ya otomatis gue meninggal. Atau setidaknya Mongol tenggeng. Jadi mau tidak mau banyak hal yang sangat bertentangan di saat Kak Mongol syuting dengan munculnya karakter baru di yang tak terlihat tersebut. Masuknya Black Satanic itu adalah salah satu beban yang paling berat buat Bang Mongol adalah biar Bang Mongol nggak terhisap ke alur yang salah lagi. Jadi teman-teman semuanya, maksudnya begini, posisi saat ini kan Bang Mongol sudah memiliki keputusan untuk keluar dari sana, dan Bang Mongol juga sudah memilih sebagai orang Kristen yang Bang Mongol memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya toh teman-teman. Jadi dengan kondisi muncul dia, otomatis ada beberapa hal yang membuat Bang Mongol tuh was-was. Was-wasnya di mana? Nah, maaf ya teman-teman, kadang-kadang beliau ini tidak pernah berpikir bahwa yang dia panggil ini adalah sosok yang seperti apa yang pengen dipanggil. Sedangkan dalam dunia satanik itu kita harus apalagi kita mengundang siapapun gitu ya, kita nyigil, kita open portal atau apapun namanya, ya kita juga harus memperhatikan yang hadir di lokasi, kru, ya kan, orang-orang terdekat kita yang ada di tempat tersebut. Itu kan sangat berbahaya. Oleh sebab itu beberapa kali Bang Mongol lebih memilih menghindar kalau ada si Black Satanic. Satu, menghindar bukan lari, tetapi menghindar kalau seandainya portal dia buka, gua tutup lagi. Jadi bukan Bang Mongol ketakutan karena nanti enggak. Ada saat tertentu Bang Mongol harus berpikir matang-matang, jangan sampai si Black Satanic ini ditunggangi oleh kegelapan untuk justru membuat Bang Mongol jadi tenggeng. Kayak beberapa kasus di kuburan Cina itu. Toh, di kuburan Cina itu dia mencoba, itu muncul pertama kalau nggak salah, perdana munculnya dia. Dan dia melakukan beberapa manuver simbol jari atau apapun yang membuat daerah itu akhirnya jadi seperti kayak dan awan, ada beberapa formasi yang ada berubah. Nah, otomatis saya didik sebisa mungkin menahan jangan sampai nandanya kena. Karena kalau nanda kena, kemarin waktu itu kan sampai jatuh, mujur kamera ketangkep. Kan geroak jadinya jadi ricu. Nah, kalau ricu seperti itu, kalau yang disabet cuma satu, ya nggak apa-apa. Nah, ini kalau dia disabet lebih dari 7, sedangkan kita kru ada 14, 16, wah, kita bisa batal syuting. Jadi teman-teman semuanya, kalau Sani bilang, tapi kan Bang Mongol keren loh kalau adanya sosok satanik, terlihat bahwa Bang Mongol melakukan kolaborasi yang sangat luar biasa. Jujur kolaborasinya adalah di saat kita melakukan penelusuran. Tetapi kalau udah mulai membuka portal atau melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran menurut Mongol, ya Mongol selalu menghindar. Yang kedua, di gedung yang di daerah Jakarta Pusat, yang dulunya adalah gedung sebuah organisasi terlarang. Itu kita melakukan penelusuran di situ. Kalau Mongol boleh jujur, dari awal kita masuk, dari awal kita di lokasi, terus kita kita udah ngelihat banyak sosok-sosok yang luar biasa yang Mongol lihat nyata. Bahkan di saat Mongol naik ke lantai 3 setelah pemotretan itu,
Mongol naik ke atas, terus Mongol ngeliatin kayak ada orang kayak rasnya, kayak orang Rasian, kayak orang Rusia, tapi gue tidak melecehkan teman-teman Rusia, hanya kayak mereka yang ada topi bulu serigala atau bulu apa itu, Mongol juga kurang hatam namanya apa topi tersebut, itu ada di tempat itu. Sosoknya sangat besar dan menguasai satu wilayah yang itu yang akhirnya dengan kondisi yang seperti itu yang membuat Mongol kayak mikul orang gitu loh. Yang kalau teman-teman nonton kan kamu sampai duduk karena nggak kuat, itu karena kayak ngegendong orang, dan orang itu lebih tua dari Bang Mongol. Belum lagi beberapa simbol-simbol satanik yang ada di gedung tersebut seperti salib terbalik, salib triple six dan sebagainya. Belum lagi ada beberapa hal yang menurut Mongol sangat itu kalau nggak salah tuh sampai tongkat Bang Mongol patah. Karena bener-bener nyabet. Karena bener-bener kayak dia ngelawan gitu loh. Jadi kayak kita kayak mau main anggar. Nah itu kalau resiko kalau ada black sataniknya. Jadi banyak hal yang harus Mongol sebisa mungkin jangan sampai Mongol kalah. Tetapi Mongol tetap yakin dengan pertolongan Tuhan semuanya pasti akan aman terkendali. Baru sama juga dengan di Bekasi di kantor pengacara. Iya, kantor pengacara, kantor apa namanya. Juga sama. Itu sampai Mongol sempat protes. Jangan menggunakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kegelapan terus dijadiin sebagai mediasi untuk mengundang penyesatan, mengundang dark angel. Nah itu nggak boleh sama sekali, karena itu bertolak belakang dengan pakam yang sudah ada. Yaitu, jadi buat teman-teman semuanya, bukan Bang Mongol penakut, enggak. Bang Mongol lebih memilih untuk tidak melakukan hal tersebut, karena kalau Kang Mongol akhirnya melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran, berarti Kang Mongol sama kayak Kang Mongol balik lagi. Jadi bukan Kang Mongol, Kang Mongol penakut, sama kayak konten yang hari tentang klinik aborsi. Itu benar-benar kejadian. Jadi teman-teman, Bang Mongol kayak ngerasa kaki itu dilendetin oleh 4 anak kecil. Terus belum lagi pinggang kayak ada orang yang meluk ngegendong. Dan itu memaksa Bang Mongol harus duduk di lantai. Dan orang tanya, Bang Mongol bagaimana? Dari awal masuk pertama kita nyampe ke lokasi, Bang Mongol udah tahu bahwa daerah ini adalah daerah yang sangat luar biasa. Campur tangan sataniknya udah keren banget. Udah luar biasa. Kenapa? Karena pas pintu masuk sebelah kiri itu kayak kelihatan ada aura sataniknya. Berarti Bang Mongol melakukan penelusuran dengan cara sendiri, terus difoto, terus Bang Mongol ngecek. Udah, berarti ternyata tempat tersebut dulunya adalah daerah yang anak-anak satanik mengambil darah yang digunakan untuk ritual. Ternyata salah satunya dari situ. Apakah kliniknya bersalah? Saya percaya sih enggak. Tetapi pasti ada oknum yang melakukan hal tersebut. Karena yang namanya satanik kan selalu menggunakan darah. Dan dalam dunia medis, dalam dunia apapun, namanya orang juga selalu butuh darah. Oksigen dan darah adalah 2 hal yang sangat dibutuhkan untuk orang sakit. Apalagi orang mau dioperasi, butuh darah. Nah di satanik, ritual harus ada darah. Jadi banyak hal yang luar biasa yang Bang Mongol alami selama ngonten YTT, tetapi tetap Bang Mongol percaya bahwa ya ini kan hanya pekerjaan Bang Mongol. Ini ada bagian yang Kang Mongol menghasilkan uang. Tetapi apakah Bang Mongol berkiblat kembali ke satanik? Tidak. Until now tidak. Saya masih tetap berjalan pada koridor yang udah Tuhan tetapkan. Masalah yang lain adalah yaudah saya murni hanya bekerja. Jadi tidak melunturkan imanku. Kalau ada yang bilang, orang teman-teman Kristen kan bilang, ih anak Tuhan ngapain sih begituan? Emang udah gak ada kerjaan lain? Teman-teman ingat baik-baik. Ya saya seorang seniman. Inilah pekerjaan saya. Kalau saya bekerja di kantoran ya belum tentu cocok. Atau saya menjadi seorang hamba Tuhan juga belum tentu cocok harus membawahi sebuah gereja. Enggak. Saya sebagai seorang seniman, saya bekerja sebagai seorang seniman. Apa yang saya lakukan selama saya masih bisa mengontrol dan masih bisa backup segala sesuatu, ya saya akan tetap ambil. Jadi buat teman-teman, kalau ada yang bilang, Bang, itu kenapa ya Bang? Kalau di klinik itu abang sampai diseruduk nanda. Jadi ceritanya begini teman-teman.
Di saat kita ke lantai lantai bawah itu Mongol masih aman. Masih itu jujur aja sampai Mbak Mongol ngeliatin kayak ada anak kecil gitu merangkak lari ke ruangan sebelah. Terus nah pas kita naik ke lantai 2, kita masuk ke ruangan yang paling ujung. Nah di situ ternyata ada beberapa simbol-simbol satanik yang tergambar di dinding. Dan simbolnya bukan salib terbalik teman-teman, tetapi tengkorak-tengkorak yang memang benar-benar tengkorak satanik. Nah itu dibikinnya baru atau lama, Mbak Mongol nggak tahu. Nah ada satu yang paling depan Mongol tuh Mongol langsung bilang, wah ini kan sosok yang namanya Agares. Terus ada lagi sosok satu lagi, nggak usah disebutin namanya nanti. Tuh, nah berarti ada di situ. Nah kemungkinan besar Agares itu apa ya? Apa dia masih ngikutin Mbak Mongol atau tidak? Saya sih nggak tahu. Itu yang Mbak Mongol bilang kepada teman-teman yang mungkin punya keahlian, punya gift yang bisa menggambar apa yang ada di belakang Mbak Mongol, sosok apa yang selalu kemana-mana sama Mbak Mongol, ya silakan digambar. Jadi kalau seandainya ada yang ngegambar, kirim di komen boleh, nanti kita kasih nomor handphone untuk dikirim di WA. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, itu hanya sebuah pekerjaan Mbak Mongol yang Mbak Mongol masih tahu batas kewajaran yang mana boleh dan yang mana tidak. Jadi ya inilah pekerjaan Mbak Mongol. Tetapi apakah Mbak Mongol kembali terlibat dengan dunia satanik? Mohon maaf tidak. Jadi beberapa kali si Black Satanik melakukan hal-hal tertentu, dan saya masih bersyukur bahwa ternyata Black Satanik belum menguasai banyak hal. Dari 100 hal yang harus dia kuasai, beliau hanya menguasai 7 saja. Jadi Mbak Mongol masih agak sedikit aman. Jadi di saat dia melakukan sigil menyigil, Mbak Mongol nyigil balik, mati sigilnya. Itu. Jadi masih aman, jadi masih agak sedikit itu. Cuman kan kita kadang-kadang nggak tahu dia buka portal berapa, karena kita lagi sibuk ngurusin teman-teman yang lain lagi sibuk ditanya-tanya. Kita kan nggak tahu dia di belakang buka berapa portal. Ya kan? Nah kita nutup portal yang satu kebuka, otomatis udah keburu keluar. Otomatis kita harus menutup kembali, yang satu udah di luar. Nah itu yang membuat kita tuh kalang kabut dan kewalahan. Tetapi tetap under control, tetap sampai hari ini semuanya aman terkendali. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, nggak usah khawatir. Keadaan nonton di rumah kok jadi kayak tenggeng bang, kok gue jadi kayak berat kepala bang, kok gue jadi merinding. Ya nggak apa-apa, kan satu energi. Tuh, tetapi tetap pegang teguh keyakinan yang Anda miliki bahwa Tuhan yang Anda sembah, Tuhan yang Anda percayai adalah Tuhan yang dahsyat. So, everything under control jika Engkau tetap percaya Tuhanmu dahsyat. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen, dan lonceng paling terakhir. Kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya. Mwah!